kami sangat menyukai BlackBerry. Ya, di mana BlackBerry itu merupakan suatu perangkat telekomunikasi yang sedang menjaring di Indonesia oleh perusahaan Research in Motion yang berasal dari Kanada. Seperti yang kita tahu semua, BlackBerry telah menjadi kontroversi di Indonesia, baik itu yang positif dan negatif. Di sini kami ingin menegaskan bahwasannya pembatasan yang kami lakukan terhadap penggunaan BlackBerry itu tidak mengarah ke bentuk pelanggaran dan eksistensi BlackBerry di Indonesia. Kami dari kelompok Brastagi tidak setuju adanya pembatasan dari penggunaan BlackBerry di Indonesia. Kemudahan akses teknologi dan informasi merupakan salah satu hak individu personal untuk mengakses informasi keluar, dan di sini pun kemudahan dalam akses informasi merupakan suatu kebutuhan bagi individu tersendiri. Buktinya adalah pengguna BlackBerry di Indonesia mencapai 2 juta pelanggan. Pro terhadap pembatasan penggunaan BlackBerry bukan dari sisi penggunaan, tapi dari segi RIM-nya sendiri, Research in Motion. Oke, kalau RIM itu mempunyai banyak konten-konten yang sangat menguntungkan. Kita pernah dapat mengakses informasi. Tapi kalau kita lihat sampai penggunaan sampai 2 juta jiwa, lebih kepada kita ini makhluk sosial loh, itu lebih mencederai kebudayaan kita. Tidak setuju dengan adanya pembatasan penggunaan BlackBerry. Yang pertama itu kelompok di seberang itu mengatakan bahwa adanya eksklusivitas. Eksklusivitas itu memang diberikan oleh negara sendiri. Mengapa? Karena pada Undang-Undang ITE bab kelima pasal yang ke-17 mengatakan bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih teknologi untuk digunakan. Kami dari grup Danau Toba setuju atau pro dengan pembatasan BlackBerry. Kenapa? Pertama, untuk masalah yang seperti diungkapkan oleh tim Brastagi, yaitu untuk masalah provider, perlu diketahui bahwa BB sebagai provider Indonesia menurut Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, BlackBerry belum membayar pajak di Indonesia. Dan itu sangat merugikan negara kita. BlackBerry kalau dihitung dia harusnya membayar pajak 1,7 triliun kepada Indonesia. Tetapi itu tidak dilaksanakan sehingga itu sangat merugikan Indonesia di pihak ekonomi. Saya bukan pengguna BlackBerry, tetapi saya mendukung adanya BlackBerry. Karena apa? Karena saya sadar saya hidup di zaman globalisasi sekarang. Saya tahu kemudahan teknologi itu semakin mudah, semakin gampang, dan kita mendukung kemudahan teknologi itu. Dan kemudian kami juga berpikir bahwa seperti yang WIP kelompok Danau Toba katakan bahwa kita ada timur, masyarakat timur. Saya tahu bahwa kita memiliki hak kebebasan untuk berbicara secara langsung. Tetapi kita juga memiliki kebebasan, kita memiliki hak untuk memiliki hak privasi sendiri-sendiri. Itu yang harus kita tahu juga. Siapa yang bisa menjamin keamanan negara dengan adanya BlackBerry? Siapa yang bisa menjamin keamanan negara? Siapa yang bisa menjamin terorisme di Indonesia bisa hilang? Ketika semua orang bisa berkomunikasi dengan baik, Anda tahu sandi negara. Ada di sebelah Sukabumi sana di pantai Laut Selatan ada pangkalan militer yang bisa memecahkan kode-kode, semua SMS dan semua telepon Anda semua dikontrol oleh negara. Tapi ketika BBM itu RIM-nya selalu ada di Kanada, siapa yang bisa menjamin terorisme para teroris menggunakan BB dan tidak dikontrol oleh negara? Kita ketahui bahwa memang data enskripsi yang ada dari BlackBerry itu terdapat di Kanada dan di Inggris. Tapi BlackBerry sendiri memberikan fitur-fitur kepada dalam fiturnya itu memberikan aplikasi-aplikasi di mana di situ tidak akan terjadi data intelijensi dari mereka. Dan bagaimanakah Anda bisa berpikir bahwa mereka sendiri bisa membuka kode tersebut? Kita punya sumber yang menyatakan bahwa data enkripsi yang ada di RIP itu bahkan RIP sendiri tidak bisa membukanya.